Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulbayu dari kelompok 3. Ingin membahas tentang makna pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian pendidikan di SD. Yang kedua, urgensi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran IPS di SD. Nah, yang pertama itu pengertian pendidikan IPS di SD. Pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan salah satu mata pelajaran yang penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian pendidikan IPS di SD. Definisi pendidikan IPS. Pendidikan IPS di SD dapat didefinisikan sebagai penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Kumpulan berbagai disiplin ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah untuk tujuan pembelajaran di tingkat persekolahan. Bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. Karakteristik pendidikan IPS di SD. Pendidikan di SD memiliki beberapa karakteristik, antara lain, materi IPS diambil dari kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat, menggunakan pendekatan terpadu yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa SD. Materi disajikan secara tematik dengan mengambil tema-tema sosial yang terjadi di sekitar siswa. Memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk. Tujuan pendidikan IPS di SD. Tujuan utama pembelajaran IPS di SD adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif untuk perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari. Secara lebih spesifik, tujuan pendidikan IPS di SD adalah agar siswa memiliki kemampuan mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Nah, yang kedua, urgensi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar memiliki urgensi yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan siswa. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai urgensi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, pembentukan karakter siswa. Pembelajaran IPS berperan dalam membentuk karakter siswa agar menjadi warga negara yang baik melalui materi yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan memahami keragaman sosial. Siswa dapat belajar untuk hidup dalam masyarakat yang multikultural. Yang kedua, keterampilan sosial. IPS membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang penting seperti kerjasama, tanggung jawab, dan kemampuan berkomunikasi. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, pemahaman lingkungan melalui pembelajaran IPS. Siswa diajarkan untuk memahami lingkungan sosial dan budaya mereka. Ini mencakup pemahaman tentang isu-isu lingkungan dan tantangan global yang dihadapi masyarakat saat ini, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam menjaga lingkungan. Yang keempat, pendekatan konstruktivis. Pengembangan pembelajaran IPS menggunakan pendekatan konstruktivis memungkinkan siswa untuk mengkaitkan pengetahuan dengan pengalaman nyata. Hal ini membuat pembelajaran lebih relevan dan menarik bagi siswa, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep sosial. Yang kelima dan terakhir,
respon terhadap perubahan sosial dengan mengajarkan IPS. Siswa dilatih untuk menjadi responsif terhadap perubahan sosial di sekitar mereka. Hal ini penting agar mereka dapat beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat yang terus berkembang. Melalui pengembangan pembelajaran IPS yang efektif, kita dapat memastikan bahwa siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkarakter. Baik, materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu karakteristik pembelajaran IPS di SD. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari pembelajaran di jenjang lain. Berikut adalah beberapa karakteristik utama pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, terpadu dan komprehensif. Pembelajaran IPS di SD menggunakan pendekatan terpadu, mengombinasikan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Pembelajaran dirancang secara komprehensif untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada siswa. Yang kedua, berbasis pengalaman dan konteks lingkungan. Materi pembelajaran IPS di SD diambil dari kehidupan praktis sehari-hari siswa dan lingkungan sekitar mereka. Pembelajaran diarahkan untuk mendorong siswa belajar dari pengalaman dan konteks yang relevan. Yang ketiga, berorientasi pada perkembangan siswa. Pembelajaran IPS di SD disesuaikan dengan tahap perkembangan berpikir siswa. Materi disajikan dari yang mudah ke sulit, konkret ke abstrak, dan dekat dengan siswa. Yang keempat, menekankan peran aktif siswa. Pembelajaran IPS di SD mengutamakan keaktifan siswa melalui proses inquiry, menemukan sendiri konsep-konsep, dan memecahkan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial. Pembelajaran IPS di SD bertujuan mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, komunikasi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Berbagai metode seperti diskusi kelompok, bermain peran, dan simulasi digunakan untuk melatih keterampilan ini. Dengan memperhatikan karakteristik unik pembelajaran IPS di SD, guru dapat merancang pembelajaran yang efektif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Pembelajaran IPS yang sesuai karakteristik siswa SD akan membantu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik.